Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang hidup di dalam iman. Nah, kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 14 ayat 9. Mungkin bisa dibantu ditayangkan Kisah Rasul 14 ayat 9. Oh, kalau tidak ada saya bacakan aja ya. Oh ya, ini dia. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan, hari ini saya akan berbicara hidup dalam iman. Nah, sebelum saya mengajar lebih lanjut, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, seandainya ada di sini Bapak Ibu perlu uang 5 juta rupiah, entah itu untuk kontrakan atau untuk melanjutkan biaya sekolah, dan Bapak Ibu datang kepada Ibu Gembala. Ibu atau Bapak Gembala, saya butuh uang. Ada kemungkinan 2 jawaban yang akan disampaikan Bapak atau Ibu Gembala. Pertama, Bapak dan Ibu Gembala langsung keluarkan uang kasih, nih 5 juta. Yang kedua, Bapak atau Ibu Gembala akan berkata, oh kamu butuh 5 juta ya? Oke, kalau begitu kamu berdoa dan beriman kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu kepengen jawaban yang mana? Kok malu-malu ya? Saya yakin Bapak Ibu semua termasuk saya kepengennya langsung dikasih 5 juta. Nah, tapi Bapak Ibu suka nggak suka, mau tidak mau, kita harus belajar beriman kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu, mendapat pertolongan dari manusia secara instan, itu memang enak Bapak Ibu, sangat enak. Tetapi kita tidak selamanya bisa terus-menerus seumur hidup kita bergantung kepada manusia. Nah, saya punya pengalaman Bapak Ibu, waktu itu HP saya sudah kurang baik, mati di sana, rusak di sana. Nah, lalu saya tanya kepada saudara saya, Mbak, Mas, ada nggak di rumah HP yang ini, yang udah nggak kepake? Buat saya aja deh, HP kita ini. Nah, Bapak Ibu, saudara saya langsung berkata gini, wah, kita nggak ada, ya sudah, berharap aja sama Tuhan. Nah, dibilang berharap sama Tuhan, ya sudah saya belajar berharap sama Tuhan. Saya belajar beriman. Nah, Bapak Ibu, apakah tiba-tiba HP datang? Enggak juga. Nah, ketika saya belajar berharap, saya beriman, saya perkatakan dalam nama Yesus, aku akan dapat berkat dan bisa beli HP baru. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Beberapa orang digerakkan Tuhan memberkati, ada yang melalui anak saya, ada yang melalui istri saya. Anak saya waktu masih kecil lucu sekali, masih lucu. Nah, lucu ya, ngasih angpau. Itu dikumpul-kumpulin dalam waktu sebulan bisa beli HP baru Bapak Ibu. Ya sudah, beli HP baru. Sempat ada teman menyarankan, Mas, udah sekarang kan apa-apa bisa pakai kredit. Kredit, ya macam-macam lah kredit ya. Ada juga godaan di hati saya untuk beli HP secara kredit. Waktu saya ngecek apa yang ini, tiba-tiba Tuhan berkata, kalau untuk HP 2 juta saja kamu tidak bisa beriman dan harus kredit, bagaimana kamu bisa punya iman untuk mendapat berkat yang 2 miliar lebih? Saya pikir iya benar juga. Ya sudah, saya putuskan saya tidak mau ambil kredit. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita semua di sini belajar hidup dalam iman Bapak Ibu. Memang saya tahu itu tidak mudah, tapi suka nggak suka kita harus belajar hidup dalam iman. Nah, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan namanya Randy Clark. Dia ada seorang yang hamba Tuhan luar biasa. Kemuliaan Tuhan sering dinyatakan ketika dia berkhotbah. Nah, suatu ketika hamba Tuhan Randy Clark ini ketemu seorang hamba Tuhan lain, murid dari Kenneth Hagin. Nah, Kenneth Hagin ini di Amerika adalah seorang hamba Tuhan yang
dikenal mempelopori perkataan iman atau firman. Nah, murid dari Kenneth Hagin ini berkata kepada Randy Clark, Randy, kamu harus belajar kamu harus belajar beriman kepada firman Allah, bukan cuma kepada manifestasi. Ada kalanya, walaupun kamu sudah berdoa, manifestasi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Nah, Randy Clark ini tidak terlalu suka dengan gerakan perkataan iman. Nah, yang dimaksud gerakan perkataan iman itu begini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di gerakan ini mengajarkan jemaat, misalnya ketemu firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, gerakan ini mengajarkan perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Nah, gerakan ini mengajarkan seperti itu. Nah, Randy Clark ini, dia tidak suka dengan ajaran seperti itu. Nah, lalu murid dari Kenneth Hagin ini berkata, jangan lihat hasil negatifnya, tapi lihat hasil positifnya. Memang benar, orang memperkatakan Alkitab, berkata firman Tuhan, ada yang gak mengalami apa-apa. Tapi yang mengalami sesuatu, banyak juga. Contohnya, ada seorang ibu, anaknya meninggal, lalu ibu ini memperkatakan, Yohanes 11, ibu ini memperkatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Allah ada di dalam diriku. Dalam nama Yesus aku berkata, anak ini bangkit kembali. Dan bangkit Bapak Ibu. Bapak Ibu, belajar hidup dalam iman. Nah, sekarang yang disebut iman itu apa sih? Kalau berbicara tentang iman, selalu orang mereferensikan Ibrani 11 ayat 1. Nah, Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 1 itu bukanlah definisi tentang iman. Itu adalah berbicara tentang pokok-pokok yang harus ada dalam kehidupan beriman. Nah, lalu apa iman itu? Nah, Bapak Ibu, setelah saya mempelajari dari bahasa aslinya, saya juga belajar dari berbagai macam buku ya, dan juga tafsiran. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, iman adalah keyakinan akan suatu kebenaran yang lahir dari firman Allah dan hubungan yang erat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi iman itu bukan hanya percaya atau sekedar yakin, tapi itu lahirnya dari firman Allah dan hubungan dengan Allah. Nah, saya tanya, apakah ada di antara sini Bapak Ibu yang pernah ikut bisnis multi level marketing atau bisnis asuransi? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bisnis itu ya, biasanya pembicaranya mengatakan gini, biasanya setelah ceramah dia ngasih tayangan, Bapak Ibu lihat, dulu rumah saya jelek, sekarang setelah mengikuti bisnis ini, rumah saya jadi bagus. Nah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kalau melihat tayangan itu? Pasti timbul keyakinan, tapi itu bukan iman Bapak Ibu, karena tidak lahir dari firman Allah. Nah iman itu lahirin dari firman Allah dan dari hubungan dengan Allah. Nah, sekarang kenapa kita semua anak-anak Tuhan perlu hidup di dalam iman? Nah, kita buka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Saudara, jadi setelah kita berpaling, tadinya kita tidak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus, Tuhan mau kita hidup di dalam iman. Karena dengan iman, kita semua akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, kita semua tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Artinya Bapak Ibu, segala berkat yang ada tertulis di Alkitab ini hanya bisa menjadi kenyataan dalam Bapak Ibu jika Bapak Ibu hidup dalam iman. Memang Bapak Ibu, kadang-kala berkat Tuhan bisa disalurkan melalui hamba Tuhan. Contoh, di dalam pelayanan saya
Berkali-kali saya mendoakan orang sakit, bahkan yang cacat ya, itu sembuh total. Tapi ada juga orang yang saya doakan gak terjadi apa-apa. Bagaimana jika untuk orang yang saya doakan gak terjadi apa-apa? Nah, kalau saya mendoakan orang sakit, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kesembuhan, saya minta kepada cari dokter yang terbaik. Nah, persoalannya dokter terbaik itu kan perlu duit yang banyak. Bagaimana jika kita tidak punya uang? Mau gak mau, latih diri kita beriman. Nah Bapak Ibu, iman itu berkenan kepada Allah. Nah sekarang kita lihat Ibrani 11 ayat 25-nya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini cerita tentang Musa. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan ingin kita hidup dalam iman? Karena Tuhan mau kita hidup dalam iman yang seimbang. Nah iman yang seimbang itu apa? Tadi saya sudah katakan, dengan iman janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan akan digenapi. Dengan iman berkat Allah yang disediakan dalam hidup kita akan terjadi dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengajar ada juga orang-orang yang menderita. Nah, kalau Bapak Ibu baca baik-baik ya, Ibrani 11 dari ayat 1 sampai 40, itu juga menuliskan ada orang-orang yang menderita karena iman. Ya, saya setuju. Dengan iman kita akan diberkati. Tapi Tuhan juga mau ketika Bapak dan Ibu saudara menderita, kita didapati tetap setia. Amin. Ada orang-orang tertentu ketika diberkati malah jauh dari Tuhan. Ada juga orang ketika menderita jauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan dalam kasih Tuhan, Tuhan mau setiap saudara yang ada di tempat ini, entah ketika saudara dalam keadaan diberkati atau dalam kekurangan, saudara semua tetap setia. Amin. Itu harus terjadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah gereja, memang itu gak ditulis di Alkitab ya. Dari 12 murid Yesus, 11 orang itu jadi martir Bapak Ibu. Yang meninggal dalam keadaan baik-baik itu cuma Rasul Yohanes. Bahkan sebelumnya Yohanes pernah mau direbus Bapak Ibu. Orang Romawi itu benar-benar kejam Bapak Ibu. Nah karena orang Romawi ketua ngeliat, wah ini orang udah ketuaan, benar lagi juga mati, ya sudahlah, akhirnya gak jadi Bapak Ibu. Rata-rata dari 11 rasul itu mereka meninggal karena aniaya sebelum umur 70 tahun. Cuma Yohanes yang meninggal umur di atas 90 tahun Bapak Ibu. Jadi iman perlu juga supaya kita dalam keadaan menderita kita tetap setia. Nah sekarang kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 5. Kisah Rasul 6 ayat 5 dan 8. Nah, ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, coba tolong buka ayat 8-nya. Di bawahnya ayat 8. Nah, dan Stefanus yang penuh dengan iman dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena Tuhan mau setiap saudara yang ada di tempat ini berjalan di dalam kuasa dan karunia Roh Kudus. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kuasa dan karunia Roh Kudus bukan cuma untuk pendeta. Nah, perhatikan ayat tadi, Stefanus pada masa itu bukanlah pemimpin kunci di dalam gereja mula-mula. Nah, tetapi Alkitab mencatat
Stefanus bergerak di dalam karunia dan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 3 hal kenapa kita harus hidup di dalam iman. Pertama, iman. Dengan iman kita semua hidup berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Tuhan mau kita memiliki kehidupan rohani atau iman yang seimbang. Ketika Bapak Ibu diberkati harus tetap setia. Ketika Bapak Ibu menderita harus tetap setia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dengan iman kita akan bergerak dalam karunia dan kuasa Roh Kudus. Perlu ada iman Bapak Ibu untuk bergerak dalam karunia dan kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin saudara sudah pernah berkata, Pak, saya ini udah sering Pak dengar tentang harus percaya, harus beriman. Nah, prakteknya iman itu seperti apa? Nah, saya mau cerita pengalaman saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu udah pernah cerita di sini atau belum ya. Nah, ketika saya baru-baru belajar melayani orang sakit, saya tanya kepada kakak-kakak rohani saya, Kak, ini gimana sih caranya saya mendoakan orang sakit? Nah, yang satu berkata, oh, kamu harus yakin. Nah, yang nama yakin tuh kayak gimana? Yang merasa mantap. Yang namanya mantap tuh bagaimana? Beriman. Nah, saya tanya lagi, begitu. Kamu harus beriman. Nah, namanya beriman tuh kepada merasa mantap. Nah, namanya merasa mantap itu sudah yakin. Ya muter itu saudara. Nah, lalu saya tanya lagi, Kak atau Mas, gimana caranya saya mendoakan seorang sakit? Nah, yang berkata, kamu harus hidup di dalam kekudusan. Ya sudah, saya menguduskan diri. Bapak Ibu, perlu diketahui, saat itu film favorit saya adalah Doraemon dan Unyil. Saya tidak nonton Doraemon dan Unyil selama seminggu atau sebulan. Juga tidak ada kesembuhan. Lalu saya berkata, oh kamu harus berpuasa. Oh saya puasa juga tidak terjadi kesembuhan. Nah akhirnya saya tanya kepada kakak, ya udah Kak begini aja deh. Andaikan di depan saya ada orang tuli, apa yang harus saya lakukan supaya orang itu bisa mendengar kembali? Kedua, seandainya saya mendoakan dia nggak terjadi apa-apa, apa yang harus saya lakukan? Nah, kakak saya memberikan jawaban jujur. Waduh, kalau yang itu saya nggak bisa jawab. Loh kenapa? Saya sendiri belum pernah mendoakan orang tuli. Oh gitu. Oh berarti kakak cuma tahu teori aja. Iya. Waduh, ya sudah. Bye-bye kalau begitu. Saya cari guru yang lain. Nah akhirnya Bapak Ibu, ketemulah saya dengan buku yang ditulis oleh Charles Hunter. Nah, buku itu mengajarkan begini, kalau Anda ingin melihat kesembuhan terjadi dalam hidup Anda, yang harus Anda lakukan adalah tumpangkan tangan Anda atas orang sakit itu dan perintahkan sakitnya pergi. Nah, buku itu juga menjelaskan, kalau sakitnya tidak pergi, dorong orang itu pergi ke dokter. Kalau nggak punya uang untuk ke dokter, dorong orang itu beriman. Setelah saya pikir, oh ternyata cuma begitu aja yang mendoakan seorang sakit. Dan itulah yang saya praktekkan Bapak Ibu. Puji Tuhan, semenjak tahun 2008, ada kurang lebih 1.300 orang sakit dan cacat menerima kesembuhan mujizat dalam pelayanan saya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saya tahu bagaimana prinsip iman yang benar. Nah, kita lihat dari Matius 5 ayat 3 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin hidup di dalam iman, belajar miskin di hadapan Allah. Apa maksud miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah artinya Bapak Ibu membuat keputusan mau bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, miskin di hadapan Allah, Bapak Ibu harus belajar mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Artinya Bapak, selain itu, Bapak Ibu harus belajar jujur apa adanya. Nah apa maksudnya jujur apa adanya? Saya mau cerita pengalaman hidup saya Bapak Ibu ya.
ada banyak orang Bapak Ibu, ketika bersaksi itu nggak jujur apa adanya. Nah, contohnya waktu saya kuliah Bapak Ibu, ada hamba Tuhan bersaksi begini, Bapak Ibu, ada banyak orang mengirimkan 100 surat lamaran kerja, tapi tidak diterima. Sedangkan saya, tanpa saya, sambil ditulis angka 1 begini, tangannya begini ngasih kode gue, tanpa mengirimkan, digoyang-goyang gini lagi Bapak Ibu, tanpa mengirimkan 1 lamaran pun saya bisa kerja. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih SMA atau kuliah dengar kesaksian itu gimana? Waduh saya pikir, waduh Tuhan ini orang hebat banget. Saya berkata, Tuhan aku kepengen bisa seperti orang ini tanpa ngelamar dapat kerjaan. Nah lalu ada seorang teman kakak rohani saya bilang, mau aja lo dibohongin ya. Terus saya bilang, bang masa sih dia bohong? Jangan gitu jangan ngomongin nama Tuhan, gosip kan gak boleh. Nah Bapak Ibu, karena abang rohani saya ngomong gitu, ya sudah saya penasaran, saya pengen cari tahu apakah benar seperti itu. Nah Bapak Ibu, memang benar orang ini dapat kerja tanpa ngelamar. Tetapi dia bekerja di sebuah perusahaan dan yang jadi direktur utamanya adalah bapaknya. Nah Bapak Ibu, jadi begini Bapak Ibu. Artinya apa? Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dapat kesempatan bersaksi, jujur apa adanya, jangan terlalu hiperbola gitu ya. Kalau Bapak Ibu dapat berkat dari orang tua saudara, dari kakak kandung saudara, ya sudah jujur aja apa adanya. Jangan Bapak Ibu mendramatisir seolah-olah Bapak Ibu punya iman yang luar biasa dan karena iman itu Bapak Ibu diberkati. Nah kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu terbiasa, kalau bahasa gaulnya itu lebay ya. Kalau berbiasa ngomong lebay seperti itu, ketika Bapak Ibu kepepet, bingung sendiri Bapak Ibu. Dan saya berkali-kali ngelihat seperti itu di dalam perjalanan pelayanan saya. Ada seorang bersaksi, saya sering mengalami mujizat keuangan. Tiba-tiba ada orang ngetok rumah, kasih uang. Puji Tuhan kalau memang itu terjadi. Nah, suatu ketika orang ini datang kepada saya, Pak, tolong doakan dan kalau bisa dibantu. Kenapa Bu? Uang anak saya nunggak sekolah. Loh, katanya sering dapat mujizat keuangan. Kenapa kok sekarang nangis-nangis minta bantuan keuangan? Ternyata dia memang sering dibantu, dapat bantuan. Nah, bantuan keuangannya itu dari kakaknya. Nah, jadi Bapak Ibu, belajar kita jujur apa adanya. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya, itu di rumah saya ada toko kecil ya. Nah Bapak Ibu ada meja, ada bangku pemberian dari kakak saya. Nah ketika saya dapat itu, saya bersaksi datar-datar aja. Saya dapat berkat dari kakak saya, karena kakak saya pindah rumah. Nah kebanyakan barang, barangnya diantar ke rumah saya. Bapak Ibu, saya tidak mendramatis cerita, Bapak Ibu, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tiba-tiba ada malaikat datang membawa kursi dan meja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Saya bilang aja apa adanya. Itu saya dapat berkat dari kakak saya gitu ya. Ada juga orang bersaksi. Puji Tuhan. Saya mengkredit mobil. Tiba-tiba saya tidak usah bayar lagi cicilannya. Waduh, hebat amat gitu ya. Karena mujizat. Ternyata Bapak Ibu, dia ini beli mobil pakai uang kakaknya dan nyicilnya ke kakaknya. Karena kakaknya kasihan, ya sudahlah dilunasin. Nah, Bapak Ibu, saya bicara begini bukan gak percaya mujizat keuangan. Saya percaya mujizat keuangan, saya juga pernah dan sering. Tapi belajarlah jujur apa adanya Bapak Ibu. Nah, suatu ketika saya diundang khotbah ke sebuah gereja di Tangerang. Nah, saya lihat, waduh, jarak gerejanya jauh juga ini, 37 km. 37 km.
Tuhan, karena saya perlu ongkos Tuhan. Bukan sama sekali nggak ada ongkos Bapak Ibu. Kalau bisa Tuhan ada ongkos ekstra. Nah, tiba-tiba ada orang ketemu ke saya, Pak, ini ada berkat buat Bapak. Dia bukan anggota gereja saya dan juga nggak kenal dekat dengan saya Bapak Ibu. Baru kali itu cerita, dia kasih uang kepada saya. Yang pertama, bagaimana kita hidup dalam iman. Kita harus bersedia miskin di hadapan Allah, bergantung kepada Allah. Jujur apa adanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita lihat dari Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah Bapak Ibu, bagaimana hidup dalam iman yang kedua? Bapak Ibu harus mendengarkan firman Allah. Suka nggak suka, Bapak dan Ibu harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Karena dari situlah timbul, Bapak Ibu akan timbul iman. Nah, saya mau cerita kebiasaan saya. Nah, Bapak Ibu mau ikuti juga nggak apa-apa, tidak juga nggak apa. Saya punya kebiasaan membaca Alkitab gini. Secara reguler saya membaca Alkitab, yang dimaksud reguler itu misal Matius 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, 6 hari sekali saya membaca Alkitab ayat-ayat khusus yang berhubungan dengan kebutuhan saya. Nah, misalnya saya lagi butuh uang. Nah, biasanya 6 hari sekali saya membaca Alkitab ayat-ayat yang berhubungan dengan berkat. Nah, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang ada masalah dengan keluarga, baca juga firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga. Anak-anak muda sini yang saat ini belum punya pasangan, baca firman Tuhan. Saya bisa ngomong ini, saya sudah terjadi. Saya menikah agak lamban Bapak Ibu ya, agak lambat. Nah, suatu ketika saya dapat firman dari 1 Samuel 10, kalau nggak salah 1 Samuel 10, kalau nggak 25-17, di sana mengatakan, ada ayat mengatakan, Daud mendapat istri anak raja. Nah, ketika saya membaca firman itu, saya dapat rema, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Saya perkataan, dalam nama Yesus, saya akan dapat jodoh yang takut akan Tuhan, sekaligus cantik. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada yang menghubungi saya lewat Facebook, ya sudah saya kenalan, jadilah ketemu tanpa pacaran lama-lama karena kita juga sudah berumur dan kita menikah. Dan Bapak Ibu, sejak menikah sampai sekarang kita tidak pernah berantem. Berselisih pernah. Lah iya, namanya manusia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar dan merenung firman, itu akan timbul iman. Nah, selanjutnya kita lihat Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Minta tolong ayat 24-nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama miskin di hadapan Allah, yang kedua mendengar firman Allah, yang ketiga memperkatakan. Apanya yang diperkatakan? Perkatakan firman Allah dan janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu baca sehari-hari. Nah, yang kedua, perkatakanlah apa yang menjadi doa Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu saat ini sedang dalam keadaan sakit. Katakanlah sakit jantung. Perkatakanlah, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya dan oleh kuasa Roh Kudus, jantung saya sudah sembuh.
Mungkin ketika Bapak Ibu memperkatakan itu tidak terjadi. Tapi tetap setia akan terjadi. Mungkin ada di sini ada Bapak Ibu yang mengalami masalah dan keuangan. Perkatakan dalam nama Yesus, oleh kasih karunia Allah, aku dan keluargaku diberkati oleh Allah. Aku dan keluargaku dicukupi oleh Allah. Perkatakan seperti itu Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu pergi ke sana kemari. Gimana kabarmu? Berkata, waduh, sudah 3 hari ini lagi sial. Jangan berkata kepada ibu seperti itu Bapak Ibu. Perkatakanlah firman Allah. Perkatakanlah hal-hal yang benar Bapak Ibu. Dan ini sudah diteliti Bapak Ibu. Ada seorang ilmuwan Jepang, dia pernah meneliti, dulu ada bukunya ya, tentang mujizat air. Nah, kalau seseorang memperkatakan yang negatif, itu molekul-molekul airnya bisa jadi jelek. Tapi kalau memperkatakan yang positif, molekul-molekul airnya jadi positif. Nah, Bapak Ibu, biasakan memperkatakan firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu doakan, perkatakan. Nah, kebiasaan saya Bapak Ibu, saya kalau berdoa mengajukan permohonan kepada Tuhan cuma sebulan sekali. Nah, selama 30 hari itu yang saya lakukan adalah perkatakan. Misalnya saya berdoa untuk kebutuhan ekonomi. Saya berkatakan dalam nama Yesus segala kebutuhanku dicukupi oleh Allah. Dalam nama Yesus segala kebutuhan dicukupi oleh Allah. Bahkan saya perkatakan lebih spesifik lagi. Misalnya saya kepengen dapat uang misalnya 5 juta. Saya perkatakan dalam nama Yesus oleh kasih karunia Allah segala kebutuhan dicukupi. Aku akan mendapat berkat lebih dari 5 juta. Memang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga seringkali gak kejadian Bapak Ibu. Tapi ketika tetap memperkatakan, itu akan terjadi. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya udah pernah dengar Pak pengajaran seperti itu Pak. Saya memperkatakan kok gak kejadian apa-apa. Nah, kita buka ayat 25-nya Bapak Ibu. Masih Markus 11, Markus 11 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ayat ini juga ditulis juga dalam Matius 6 dan doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang di sini dalam kasih Tuhan semua kata, Bapak Ibu harus mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, mengampuni itu tidak enak. Tapi suka nggak suka, Bapak Ibu harus mau mengampuni. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengampuni, Bapak Ibu boleh saja memperkatakan firman Tuhan ini setiap menit. Bapak Ibu boleh saja memperkatakan apa yang Bapak Ibu doakan setiap menit. Itu tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu tidak mau mengampuni. Ampuni Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, aduh Pak, orang itu menyebalkan, rasanya gak kuat Pak, aku gak bisa mengampuninya. Kalau seperti itu keadaan Bapak Ibu, nah Bapak Ibu boleh datang kepada Bapak dan Ibu Gembala, minta didoakan secara khusus. Harus mengampuni Bapak Ibu. Harus mengampuni. Kalau Bapak Ibu ingin apa yang Bapak Ibu perkatakan itu jadi kenyataan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang gereja kami. Nah, Bapak Ibu, waktu gereja kami baru-baru berdiri, itu persis di depan gereja kami di Kompleks Ruko ya, itu ada orang buka gereja, dan bukan hanya sekadar buka gereja, dia pasang poster besar-besar di depan gereja kami. Coba Bapak Ibu, tadi saya ngomong-ngomong dengan Asher Bapak ini ya kalau nggak salah. Nah, ternyata di sebelah ada gereja. Nah, kalau gereja sebelah
pasang poster. Gimana perasaan Bapak Ibu? Nah, teman-teman dari pendeta gembala kami malah berkata, Pak, protes dong. Masa pakai poster? Nanti kalau jemaat Bapak pindah ke sana gimana? Nah, gembala kami berkata, sudah, biarkan aja. Kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan berkat, gak usah sakit hati. Dan Bapak Ibu, apa yang tahu apa yang terjadi? Gereja kami makin besar, ruko depan gereja kami yang pasang poster besar sekarang jadi minimarket, sebelahnya jadi warung makan, kiri kanannya. Gak ada gereja lagi Bapak Ibu. Gak usah sakit hati Bapak Ibu. Belajar mengampuni. Tidak mengampuni hanya akan menghambat berkat. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat dari Yohanes 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah Bapak Ibu, di sini berkata, Tuhan Yesus berkata kepada orang buta ini, pergilah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Yohanes ini, baca dari kitab Yohanes 1 sampai akhir, itu tercatat, ini saya catat di sini, ada 7 mujizat. Nah, 5 mujizat terjadi setelah yang bersangkutan bertindak. Termasuk mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya mujizat terjadi setelah kita bertindak. Ada kalanya mujizat tidak terjadi kalau kita belum melakukan apa yang Tuhan minta. Nah Bapak Ibu, memang sangat menyenangkan ketika Bapak Ibu Gembala atau hamba Tuhan lain mendoakan Bapak Ibu, mujizat langsung terjadi, kesembuhan langsung terjadi, berkat langsung dicurahkan. Tapi ada kalanya mujizat baru terjadi setelah kita bertindak. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu latih diri kita untuk bertindak mentaati firman. Nah, yang mungkin Bapak Ibu berkata, tindakan apa ini harus dilakukan? Nah, yang pertama ada tindakan juga bersifat umum. Nah, contohnya Bapak Ibu di sini tidak punya sedang masalah keuangan. Nah, tindakannya apa? Mulai cari kerjaan baru. Mulai cari peluang bisnis baru. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali lari ke pinjaman online. Survei membuktikan pinjol membuat benjol. Nah Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan juga meminta kita melakukan tindakan yang tidak biasa. Nah contohnya, tiba-tiba saudara harus meninggalkan wilayah Pamulang pergi ke suatu daerah. Nah, perhatikan kata-kata saya. Untuk tindakan-tindakan khusus yang seperti ini, saya minta Bapak Ibu datang konsultasi dulu ke Bapak Ibu Gembala. Pak, saya merasa dapat petunjuk seperti itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak salah langkah. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur jual rumah, pindah ke suatu daerah, ternyata itu bukan kehendak Tuhan, repot Bapak Ibu. Nah mintalah petunjuk, minta nasihat dari Bapak Ibu Gembala. Juga untuk di sini anak muda, misalnya ada orang yang takut akan Tuhan, tapi di luar negeri, misal di Iran gitu ya, ingin melamar saudara, sebaiknya Bapak Ibu, kalau masih muda begini belum Bapak Ibu. Nah, sebabnya teman-teman yang masih muda konsultasi dulu kepada Bapak Ibu Gembala. Yang terbaik sih Bapak Ibu ya, anak-anak muda itu pasti dapat jodoh ya, kalau bisa di sini juga gitu ya. Kenapa? Doktrinnya juga sama gitu ya. Soalnya kalau dapat jodoh, doktrinnya beda itu repot Bapak Ibu. Misalnya, yang satu percaya
harus memberi perpuluhan. Yang satu dia percaya harus memberi perpuluhan. Wah repot Bapak Ibu. Yang satu berkata, pujian penyembahan gak usah ada tepuk tangan. Yang satu berkata, oh pujian penyembahan harus haleluya semangat. Wah bisa repot Bapak Ibu. Sebisa mungkin dapat yang satu gereja. Tapi kalaupun dapat yang di luar gereja, ya biarlah itu satu doktrin Bapak Ibu ya. Nah jadi ini aja yang saya sampaikan. Nah jadi ada 5 hal Bapak Ibu ya. Bagaimana kita harus hidup di dalam iman. Nah pertama, belajarlah miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Belajar bergantung kepada Allah. Yang kedua, belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah kalau ada di sini Bapak Ibu yang belum menyediakan waktu untuk baca Alkitab, bacalah Alkitabnya. Nah bagaimana cara membaca Alkitab yang baik? Saya tidak ada waktu, nanti Bapak Ibu konsultasi dengan Bapak dan Ibu Gembala. Nah yang ketiga, belajar memperkatakan. Ketika Bapak Ibu menerima janji Tuhan, perkatakan. Nah, ketika memperkatakan, saya ingat dengan seorang ibu ya. Saya kenal seorang ibu. Sebenarnya awalnya tuh nggak sakit macam-macam gitu. Setiap ketemu orang, ibu gimana kabarnya? Ibu ini berkata, ya namanya orang sudah makin tua, wajarlah makin banyak penyakit. Sebenarnya sih nggak banyak penyakitnya. Tapi setiap ketemu orang berkata, ya makin banyak penyakitnya, ya makin banyak. Akhirnya banyak penyakit benar. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu sini sudah di atas umur 60 tahun, belajar perkatakan firman, perkatakan yang sehat. Memang Bapak Ibu, namanya manusia makin tua itu tubuhnya, Paulus juga bilang ya, tubuh jasmani makin lemah, tapi batinnya makin kuat. Ada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang meninggal tanpa sakit. Saya berdoa supaya jemaat di GPD Permuang ini tidak ada satupun yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. Kalau perlu sebelum meninggal perpisah dulu sama Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala, minggu depan saya mau meninggal. Kalau bisa begitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Bapak Ibu. Ada seorang batuan namanya F.F. Bosworth ya. Ketika sudah umur 70 tahun, dia kirim kabar ke temannya. Tolong datang tanggal sekian. Saya mau dipanggil Tuhan pada hari itu. Dan benar Bapak Ibu, temannya datang ngobrol-ngobrol, ya sudah, saya ke kamar dulu ya. Tuhan udah jemput. Kan enak Bapak Ibu kalau meninggal caranya seperti itu. Ada juga hamba Tuhan di Afrika namanya Benson Idahosa. Nah, di bulan Desember tahun 97, dia bilang ke sekretarisnya, tolong kamu ambil kartu, tulis, sebelum 14 Maret 1998 saya mau pulang. Pulang kemana Pak? Ya pulang ke rumah Bapak. Dan benar Bapak Ibu, 12 Maret hamba Tuhan ini meninggal tanpa sakit. Nah Bapak Ibu, belajar memperkatakan firman Tuhan. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Nah, juga mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sedang ada masalah keluarga ya, suami istri. Jangan pergi ke sana kemari ceritakan kejelekan suaminya atau kejelekan istrinya. Saya mau kasih tahu, itu makin parah loh kalau Bapak Ibu ceritakan. Memang Bapak Ibu, yang namanya manusia kalau ada masalah tuh pengen cerita. Tapi jangan kepada semua orang. Khusus masalah rumah tangga ya. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ceritalah kepada Bapak Ibu Gembala. Nah, ini pernah kejadian Bapak Ibu. Ada seorang teman, dia datang kepada saya, Pak, tolong doakan. Istri saya bermasalah. Nah, setelah berdoa, dia berkata, Pak, tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Oke. Sebagai hamba Tuhan, saya jaga integritas, saya jaga mulut, saya nggak ngomong ke siapa. Ini teman orang bapak ini orang tua dari teman sekolah anak saya. Nah, minggu depannya di sekolah itu yang lain bisa tahu loh. Katanya jangan cerita-cerita. Lah kenapa lu sendiri cerita-cerita? Dan dia ceritakanlah kepada sebanyak orang.
Akhirnya istrinya juga punya teman di sekolah ini. Kabarnya sampai ke istrinya dan makin runyam rumah tangganya Bapak Ibu. Nah, jangan terbiasa ngomong yang jelek tentang suami atau istri saudara. Itu rumah tangga makin kacau Bapak Ibu. Belajarlah memperkatakan yang positif. Mungkin suaminya nakal atau istrinya nakal, bilanglah, suami saya ajaib. Istri saya excellent. Mungkin Bapak Ibu berkata, mungkin Bapak-bapak berkata, Pak, istri saya udah makin gemuk Pak, apa yang harus saya katakan? Nah, jangan kamu berkata, hai kamu makin gendut ya, jangan begitu Bapak Ibu. Ngomongnya gimana? Sayangku, aku lihat kamu sekarang terlihat dari jauh. Kan lebih manis Bapak Ibu, walaupun sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi belajarlah memperkatakan yang ini. Nah, yang keempat, belajar mengampuni. Siapapun yang melukai hati saudara, ambil keputusan untuk mengampuni. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, tidak mengampuni itu hanya akan membuat doa-doa Bapak Ibu terhalang. Yang kelima Bapak Ibu, belajar bertindak. Amin. Firman Tuhan sekian, semoga jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. kasih Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap orang yang beribadah di jemaat ini boleh hidup dalam iman Tuhan. Tidak lagi mengandalkan manusia Tuhan.
Apapun keadaannya Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Haleluya. Amin.